teman-teman semua, selamat datang di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi dari LBH Yogyakarta. Kali ini aku Putri Titian selaku asisten pengabdi bantuan hukum di LBH Yogyakarta. Nggak sendiri nih untuk podcast hari ini. Kali ini aku ditemenin sama Mbak Dewi, salah satu dosen yang diberhentikan oleh kampus UP 45 atau Universitas Proklamasi 45 dengan sewenang-wenang gitu ya. Anyway, teman-teman mungkin udah pernah dengar atau baca gitu ya di media tentang kebebasan kampus yang sedang terancam. Hal itu juga terjadi nih di Yogyakarta, tepatnya di tempat Mbak Dewi ini mengajar gitu. Jadi di saat pandemi Covid 2020 ada puluhan dosen yang diskorsing, bahkan juga ada yang dipecat gitu. Oke. Kali ini untuk menjelaskan masalah ini saya ditemenin sama Mbak Dewi. Pagi Mbak. Pagi Putri. Oke, Mbak Dewi ini adalah salah satu korban atas kebijakan kampus UP 45. Mbak Dewi ini udah berapa tahun ya ngajar di UP 45? Dari sejak tahun 2013, jadi lebih kurang 8 tahun Put. Oke, waktu ngajar di fakultas apa Mbak? Kebetulan aku backgroundnya fakultas psikologi dan beberapa kali mendapatkan amanat mengurus kampus. Yang terakhir itu jabatannya wakil rektor 2 yang menangani bidang sumber daya, keuangan, dan umum. Oke, berarti udah banyak ya Mbak yang dilakuin untuk kampus, baik secara struktural maupun secara pendidikan gitu ya. Ya, bisa dibilang begitu Put. Berarti sulit banget Mbak untuk menerima nih kalau misalnya ternyata diberhentikan dengan seperti ini aja gitu ya Mbak. Ya mungkin susah ya disampaikan dengan kata-kata. Intinya ya seperti kalau kita dikhianati gitu ya, udah ngerasa berjuang full tapi ternyata akhirnya cuma disingkirkan begitu aja, mungkin begitulah. Oke, sebagai pembuka dulu nih Mbak, boleh nggak dijelasin tentang gimana sih kronologinya kasus UP 45 ini sampai bisa seperti sekarang ini? Oke, makasih Put. Ya ini semua berawal dari pandemi ya. Pandemi pemicunya dari yayasan dan dari rektorat itu menyampaikan bahwa kondisi keuangan kampus krisis gitu, bermasalah. Sehingga saya selaku wakil rektor 2 kala itu disuruh melakukan rasionalisasi. Ibaratnya apa nih biaya-biaya yang bisa dikurangi kayak gitu. Sehingga waktu itu langkah yang kita lakukan adalah menunda pemberian gaji. Jadi gaji tidak diberikan secara full 100% gitu. Jadi hanya di angka 60% itu selama 3 bulan pertama Covid kala itu. Dan aku disuruh ngecek jumlah karyawan dan dosen untuk mana yang memungkinkan untuk dikurangi jam kerja. Pokoknya intinya efisiensi terhadap pendanaan. Jadi memang ada sekitar 25 orang yang aku kasih perlakuan 2 hal. Pertama, jam kerjanya yang harusnya full time 40 jam per minggu gitu, office hour jam 8 sampai jam 4 sore, kita rubah menjadi hanya part time gitu, setengah jam, 20 jam per minggu. Sama beberapa yang kontrak kerjanya akan habis sekitar 3-4 bulan ke depan, kala itu aku berhentikan lebih awal gitu dengan alasan ya keuangan kita sulit ya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan sehingga tidak ada yang dalam tanda kutip menolak dengan hal itu, bisa memahami kayak gitu. Nah cuma aku pikir setelah itu selesai nih karena aku sudah melakukan rasionalisasi tadi. Ternyata diinfokan kembali oleh yayasan dan rektorat bahwa nggak cukup nih cuma melakukan segitu aja, ibaratnya gitu ya bahasanya, kurangin lagi gitu. Masih diminta dikurangin lagi. Jadi dari total kala itu 138, aku sudah bisa merasionalisasikan 25 orang, diminta kurangin lagi hingga menjadi 45 orang. Nah itu yang bikin, yang tadinya itu hanya urusan aku dan rektor gitu, rektor memerintahkan, aku sebagai pelaksana tugas aku jalankan. Karena aku merasa sudah nggak mungkin nih gitu, aku menanggung beban ini sendiri. Kemarin aja waktu ngomong dengan 25 orang itu bukan hal yang mudah gitu, sehingga
aku angkat ini ke wakil rektor yang lain, wakil rektor yang lain bilang kita angkat aja ke rapat manajemen gitu. Rapat manajemen itu terdiri dari dekan, kaprodi, pimpinan unit kerja se-universitas. Jadi tidak hanya rektorat saja gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat terjadi memanas lah situasi kala itu. Jadi memanasnya situasi kala itu akhirnya mempertanyakan sebenarnya krisisnya itu gimana sih gitu loh. Nah, itu yang diangkat ke rapat manajemen dan pihak keuangan yayasan waktu itu menyampaikan laporan keuangannya, betul, tapi ternyata laporan keuangan itu bukan yang menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua kala itu, tapi malah menimbulkan hal baru kok. Malah ada dilihat beberapa mata anggaran yang aneh gitu, mencurigakan gitu. Misalnya kok ada bunga bank, padahal kita merasa pinjam bank nggak, sivitas akademika nggak ada yang ngerti kayak gitu. Maksudnya efeknya apakah ada pembangunan kampus itu nggak ada kayak gitu. Terus kok ada aliran dana tertentu yang peruntukannya kita nggak paham kayak gitu. Berarti nggak transparan gitu ya Mbak masalah Nah, keuangan. itulah pemicu sehingga ya wajar ya orang kalau merasa ada yang tidak paham bertanya gitu. Tapi kan harusnya dijawab baik-baik kan bisa. Namanya kita di situ satu keluarga ibaratnya. Tapi itu yang dirasakan tidak nyampe gitu. Jadi kita bertanya malah kita dianggap bahwa bertanya itu berarti ngelawan dalam tanda kutip. Disitulah kebebasan berpendapat itu tidak terjadi gitu loh Bu. Nah, puncaknya akhirnya ada kita dikasih SP1, SP2 sekaligus. Jadi semua yang bersuara itu senat universitas ya. Jadi tadi dari rapat manajemen diangkat ke rapat senat universitas. Di senat universitas itulah akhirnya kita bersuara terhadap tata kelola yang tidak baik ini. Kita ingin ada transparansi terhadap dana. Kita ingin tata kelola ini dibenerin. Jadi misalnya kayak salah satu hal kita masih di bawah UMR gajinya kayak gitu. Terus tadi kayak ada penundaan gaji kayak gitu. Terus kita masih pada kontrak kerja padahal status kita dosen tetap. Jadi kita kayak punya kontrak ganda gitu, punya kontrak kerja sendiri tapi juga punya SK dosen tetap. Di mana SK dosen tetap itu untuk kebutuhan eksternal, pelaporan ke L2 Dikti dan lain-lain, tapi di internal kita punya kontrak kerja. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan tata kelola seharusnya kayak gitu. Nah, saat itu dipertanyakan kita malah dibales dengan SP1, SP2 kayak gitu. Berarti kampus ini nggak nerima ya Mbak saran-saran dari para dosennya gitu, padahal secara masalah tuh sebenarnya ada banyak nih masalahnya, tapi ketika dikritik kok malah begini jawaban kampus gitu ya Mbak? Iya, secara nggak langsung akhirnya bahasanya, jadi kayak nggak boleh bersuara gitu loh, kesannya tuh pembungkaman lah ya. Bahasa lainnya mungkin itu kan miris ya, padahal institusi pendidikan kayak gitu loh Put. Itu yang terjadi di kita. Tadi kita udah dengar nih teman-teman tentang kondisi kampus secara general nih. Nah, boleh nggak Mbak sekarang diceritain tentang kebebasan akademik di kampus itu sendiri? Kan kita tahu nih, kalau kebebasan akademik itu sangat penting dan harus dijaga untuk menjaga independensi dari kampus itu sendiri. Nah, kalau kondisi di UP 45 ini seperti apa sih Mbak? Iya, jadi sebelum kejadian yang sekarang ini yang menimpa kami para dosen dan karyawan, itu dulu pernah ada demo besar-besaran juga oleh mahasiswa di tahun 2017. Ya, kala itu saya sudah menjabat wakil rektor, tapi ibaratnya memang belum begitu memahami kalau ada kondisi-kondisi yang perlu dipertanyakan. Nah, jadi bentuk pembungkaman akademiknya ini mungkin kalau teman-teman mahasiswa kala itu mendengar juga akan merasakan betapa mirisnya gitu ya. Jadi di UP 45 itu semenjak demo besar-besaran 2017 itu berdampak terjadi DO, drop out terhadap mahasiswa yang ikut demo. Jadi kan itu, Mbak? Ya ibaratnya kayak penggerak utamanya itu dikasih surat DO kala itu ada 22 orang. Tapi dari 22 orang itu
persis sekarang yang dilakukan seperti ke kami, ke dosen senat yang 25 orang sekarang senat universitas, itu dikasih surat tadi kayak saya bilang SP1, SP2 kalau kami istilahnya, kalau mereka dikasih sebendel surat di mana di situ kalau masih pengen tetap jadi mahasiswa UP maka dia harus minta maaf, dia harus menyebutkan siapa dalang di balik ini kayak gitu-gitu. Jadi represif gitulah ya bahasanya. Terjadi penekanan sehingga teman-teman yang ketakutan tadi bahwa kamu akan kami DO nih kalau kamu tidak minta maaf dan sebagainya, surat pernyataan, tanda tangan dan sebagainya. Sehingga dari 22 orang itu ada yang akhirnya takut, melipir, balik, tanda tangan segala macam, nggak jadi DO, tapi yang terakhir tetap bersikukuh dan tidak menandatangani segala macam itu ada 10 orang. Jadi cukup miris put bahwa kala itu ada 10 orang mahasiswa yang di DO. Dan semenjak itu tidak ada yang namanya BEM universitas di UP 45. Jadi tidak ada ruang atau wadah buat teman-teman mahasiswa yang seperti kita ketahui ya bahwa BEM itu kan ibaratnya wadah teman-teman untuk berorganisasi, berkumpul, menyuarakan pendapat dan lain-lain, ruang-ruang kritisasi gitu. Nah, semenjak pembungkaman BEM itu dari 2017 hingga sekarang ya otomatis teman-teman mahasiswa memang tidak punya wadah dan akhirnya kalau istilah saya itu kupu-kupu tuh ya, jadi hanya jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi cukup lama teman-teman mahasiswa UP 45 ya emang tidak bisa bersuara gitu. Sedikit banyak saya juga merasa bersalah. Kenapa? Karena itu mungkin saya ikut berkontribusi karena kala itu kami waktu itu yang menjadi wakil rektor beliau ikut berada di sisi rektorat untuk mengamankan demo itu demi nama baik UP gitu. Sampai saya setelah kejadian ini terjadi pada saya diberhentikan gitu ya. Beberapa teman-teman yang mantan yang demo itu, yang DO itu tuh sampai WA ke saya. Tahu kan Bu sekarang gimana rasanya jadi kami itu saya jujur saya merasa bersalah kala. Maksudnya bukannya saya tidak mendukung mereka kala itu gitu, tapi kita masih percaya bahwa kala itu Pak Rektor mengatakan bahwa saya berjanji akan memperbaiki tata kelola kita. Yang di demo mahasiswa adalah tata kelola yang buruk juga gitu. Sama ya. Sama, cuma kenapa akhirnya saya baru berani muncul sekarang? Maksudnya kenapa dulu 2017 saja pada nggak dukung kita nih Bapak Ibu, kata mahasiswa dia. Karena yang cukup menyakitkan pun adalah saya merasa bahwa kampus masih nggak ada duit, miskin. Saya mengupayakan untuk ya udah gimana caranya kampus tetap operasional, semua baik-baik aja. Tapi ternyata di balik itu semua rektorat yayasan itu bermain-main dengan penyelewengan dana terkait dana mahasiswa gitu loh. Yang tadi yang disebutkan waktu presentasi yayasan ternyata ada aliran-aliran dana yang nggak jelas. Nah, dan saat kita minta ya udah dibuka aja ke publik kalau memang itu tidak benar gitu loh. Kumpulkan semua karyawan, dosen, silakan rektorat menyampaikan bahwa ini loh yang benar, ini loh hasil audit. Nah, itu yang nggak terjadi pun. Makanya akhirnya suara-suara meminta keadilan itu kan yang terjadi dan akhirnya pada dipecat yang bersuara itu kayak gitu. Berarti sebenarnya isu tentang tata kelola ini nggak hanya menjadi kegelisahan dari dosen aja, tapi juga sebenarnya dari mahasiswa juga ya Mbak? Iya, tapi mungkin mahasiswanya ibaratnya kayak udah luweh karena alah dulu aja kita sampai tekan-tekan sama pihak rektorat pada cuek nih gitu. Sekarang gantian nih Bapak Ibu, ya udah jadi udah kayak saya ngerasa sih bahwa teman-teman mahasiswa juga miris iya, tapi juga nggak berani karena juga mereka trauma. Karena dulu teman-temannya di 2017 bener-bener di DO. Dia pun bisa bayangkan di DO yang saya ingat tuh ada mahasiswa saya fakultas psikologi udah semester 6, semester 7. Padahal dia termasuk pinter, tapi karena dia tadi ikut demo menyuarakan itu, akhirnya kan dia kalau mau pindah ke kampus lain pun mulai dari mahasiswa baru. Nah, dan sampai sekarang akhirnya dia nggak kuliah lagi, sayang sekali gitu, padahal dia punya potensi. Berarti juga tindakan dari kampus menyikapi isu yang diangkat sama dosen dan mahasiswa ini sebenarnya polanya sama ya Mbak? Betul, bahwa kampus ini represif gitu ya. Ngomongin soal tadi udah disinggung sama Mbak tentang pemberhentian nih. Sebenarnya pemberhentian dosen ini tuh adalah sesuatu yang sah atau enggak sih Mbak? Iya, jadi saya juga setelah bergulirnya kasus ini jadi banyak belajar tentang hukum gitu ya. Karena selama ini ngurusinnya tadi rumah tangga kampus ya, SDM gitu, dan kebetulan backgroundnya psikologi jadi nggak terlalu aware dengan hukum. Nah,
Sebenarnya kan kalau sesuai ketentuan yang diatur oleh negara di urusan ketenagakerjaan, dalam kita memberikan SP itu SP1, SP2, SP3 itu kan berjenjang. Iya, Artinya dikasih SP1 dibina dulu, diarahkan kayak gitu. Kalau tidak ada perubahan baru naik tingkat kan gitu. Nah, itu yang tidak terjadi di kita. Jadi anggaplah kalau memang kita dianggap bersalah karena kita mempertanyakan tentang transparansi keuangan, tentang tata kelola. Sebenarnya kan kita harusnya dikasih wadah untuk mengklarifikasi. Iya, benar. Ayo duduk bersama ngobrol. Nah, yang terjadi Put, saya terima satu bundle yang terdiri dari 4 surat. Itu SP1, SP2, surat pernyataan minta maaf dan surat pernyataan untuk tidak lagi ikut-ikutan dengan itu. Jadi kan bukannya diajak ngomong tapi sudah memvonis gitu. Sifatnya sudah memvonis. Nah, yang paling menyakitkan di salah satu surat pernyataan itu mengatakan seperti ini. Saya mengakui saya salah dengan segala hal yang saya lakukan terhadap ya pokoknya di rapat-rapat itu bersuara itu saya melakukan salah dan saya meminta maaf serta mengundurkan diri dari jabatan. Jadi datang minta maaf itu udah otomatis mundur dari jabatan. Tapi tetap menjadi dosen UP gitu. Nah, tapi kalau tidak datang dan minta maaf, mengabaikan SP-SP itu, maka otomatis langsung dikeluarkan dari UP. Jadi itu pilihan gitu. Apakah begitu cara mendidik? Maksudnya kita aja sebagai pendidik itu kepada mahasiswa nggak bisa bilang kamu mau nilainya saya kasih apa enggak, udah kayak gitu nggak bisa. Tapi kan kita dengerin dulu, misalnya dia nyontek atau dia melakukan hal-hal yang salah, kan namanya dia mendidik gitu ya. Ada fungsi pembinaan di situ. Nah, yang terjadi nggak seperti itu kok. Jadi udah pasti salah, divonis, tanda tangan itu mundur dari jabatan. Kalau nggak muncul adalah keluar dari UP. Maka kami tidak mau mengikuti pola seperti itu. Yang kami minta adalah ayo kumpul bersama, bukan dipanggil sendiri-sendiri. Jadi itu dipanggil sendiri-sendiri Put, ditentukan hari. Jadi kalau saya waktu kalau nggak salah hari Kamis jam segini-segini ketemu dengan orang yayasan dan membawa surat itu. Jadi pemanggilannya ini tuh bukan dalam rangka untuk mengklarifikasi atau ruang pembelaan diri buat Mbak Dewi, tapi langsung divonis gitu ya? Bahwa itu udah pasti salah kayak gitu. Jadi kami memang tidak menghadiri undangan satu persatu face to face itu karena bentuknya persis kayak demo 2017 gitu. Jadi sudah penghakiman, tinggal milih kamu mundur atau kami yang mecat, tinggal gitu. Itu kan di mana kebebasan untuk berpendapat gitu. Padahal yang kita pertanyakan adalah nasib institusi loh gitu. Nah, jadi ya miris lah, cukup miris Put. Makanya memang terus dianggap kami tidak memenuhi panggilan. Naiklah akhirnya ke SP3. Tapi tadi jenjang dari SP1, SP2, SP3 itu tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan karena SP1, SP2 diberikan sekaligus, SP3-nya sekitar cuma sebulan kalau nggak salah langsung. Memang beda-beda setiap orang ya. Dan akhirnya terus langsung pemberhentian dari SP3 itu. Berarti PHK-nya ini juga bermasalah ya Mbak sebenarnya? Iya, betul. Nah, untuk mencari keadilan nih Mbak atas PHK yang dilakukan kampus, Mbak dan teman-teman dari dosen UP udah melakukan tindakan apa aja nih untuk mencari keadilan tersebut? Ya, tentunya kita tidak tinggal diam, kita berusaha dengan berbagai jalur. Salah satunya kita mengajukan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, tentang hak kita sebagai tenaga kerja. Dan itu masih berproses sampai sekarang. Ya, mungkin kalau jalur hukum prosesnya cukup panjang ya. Nah, ini terakhir kemarin kita sidang itu sudah pada tahap saksi-saksi. Kalau yang lain kita karena kampus itu kan berada di bawah pengawasan L2 Dikti ya. L2 Dikti wilayah 5 gitu. Nah, kita juga sudah melakukan upaya-upaya ke LL Dikti. Berapa kali kita melakukan audiensi segala macam, tapi ya saya nggak bisa bilang hasilnya baik juga atau buruk juga gitu, karena ya kalau saya pribadi merasakan kok kayaknya tidak ada juga efek berarti gitu kita itu mengadu ke LDT gitu. Selain itu juga kita ada ke Ombudsman, ke Dikti Pusat, bahkan kita juga bersurat kayak gitu, katanya sih dilakukan investigasi segala macam, tapi kita melihat
tidak ada juga efek signifikan gitu. Yang miris kan ini bukan saya sendiri yang mengalami, tapi kan tadi 25 orang senat, dan dari 25 orang itu akhirnya ada yang melipir lagi ke sana minta maaf, dan kita tersisa sekitar 15 orang. Dari 15 itu ada yang diskorsing, ada yang di PHK, macam-macam lah. Tapi intinya kalau saya di psikologi itu selalu berpikir kalau kita itu sekali dihianati, berarti yang salah itu orang yang mengkhianati. Tapi kalau bolak-balik kita dihianati, berarti yang salah bukan kita gitu. Jadi sama kayak UP kayak gitu kan. Artinya kalau cuma satu yang dipecat gitu, mungkin saya lah yang emang bermasalah. Tapi ini ada 15 orang loh yang kena dengan berbagai perlakuan gitu. Bahkan ada yang sampai dilaporkan pencemaran nama baik ke polisi gitu. Artinya kan tata kelola UP-nya yang nggak baik gitu. Dan ini bukan terjadi sekali, di demo 2017 ada. Saya juga pernah dengar dulu di 2013 atau 2012 pernah ada juga pemecatan karyawan besar-besaran 15 orang. Jadi artinya ada yang nggak benar di sistem tata kelolanya kayak gitu. Iya benar banget. Berarti yang masih ongoing nih ada yang di PHI ya Mbak? Iya, di Masih nunggu PHI. Masih sidang, berarti masih ada pemeriksaan yang lain juga gitu ya? Iya, masih berproses lah ibaratnya. Oke, buat teman-teman yang kepo tentang kasusnya UP45 yang masih ongoing di PHI ini, bisa dipantengin ya IG sama Twitternya LBH Yogyakarta di @lbhyogyakarta. Oke, balik lagi Mbak. Kan panjang nih proses hukum yang diambil untuk mencari keadilan. Nah, ada nggak sih Mbak sebenarnya dampak psikologis yang Mbak alami secara pribadi gitu ketika mencari keadilan? Ya saya kalau ditanya seperti ini tuh rasanya kayak ya gitulah, gimana ya Put, karena jujur saat masuk pertama itu tadi saya bilang kondisi UP45 itu masih di bawah sekali, dan akhirnya saya tidak memungkiri bahwa rektor di UP45 itu memang punya visi bahwa seluruh dosen di UP45 itu diisi oleh orang yang muda-muda sehingga bisa diajak berlari dalam tanda kutip gitu. Nah itu yang terjadi gitu ya. Itu visi beliau, saya yang melaksanakan di bidang 2 di bagian SDM. Benar-benar semua lini itu diisi oleh dosen-dosen muda. Nah sehingga yang menghidupkan kampus itu adalah teman-teman dosen muda itu, sehingga sekitar 3-5 tahun terakhir ini prestasi UP45 itu sangat melejit gitu ya. Nah jadi saya merasa bahwa saya tuh sudah mencurahkan waktu, tenaga, perhatian itu sebegitu besarnya buat UP gitu ya, karena tadi ingin terwujudnya UP yang luar biasa gitu, dan itu kita bisa terwujud sebelum pandemi kemarin gitu ya. Tapi terus ternyata apa yang saya lakukan itu kayak cuma sia-sia gitu, kayak dicampakkan. Mungkin saya sedikit cerita ya Put, bahwa saya ditinggal, suami saya meninggal 2 tahun yang lalu. Nah kala suami masih ada gitu, suami saya sakit kanker, dan saya itu lebih mengutamakan UP45 daripada mengurus sakitnya suami kala itu gitu. Betapa, karena saya merasa saya punya tanggung jawab besar di wakil rektor 2 gitu, sehingga segala hal itu harus saya beresin gitu. Jadi kalau ingat itu saya sering kayak merasa bersalah karena dulu tidak optimal dalam tidak optimal dalam mengurusi suami kayak gitu, walaupun suami nggak pernah mengeluh sih kala itu gitu. Jadi dia bolak-balik ke rumah sakit segala macam kayak gitu. Nah itu juga yang saya katakan waktu itu kepada rektor gitu, bahwa Pak gitu, suami saya aja masih muda udah dipanggil Allah gitu. Jadi saya nggak mau terus berada di UP, saya merasa nyaman, merasa enak, tapi ternyata menzolimi orang-orang kayak gitu. Ternyata ada aliran dana yang tidak diketahui, ternyata kita mengkhianati mahasiswa kayak gitu. Mereka bayar uang kuliah tapi fasilitas tidak optimal gitu kan. Gaji juga masih di bawah UMR, orang kerja mati-matian tapi kita tidak apresiasi banyak. Itu saya katakan waktu itu pada Pak Rektor bahwa saya lebih takut Tuhan Pak daripada sama Bapak, saya bilang gitu. Itu sesuatu yang saya nggak pernah cerita kemanapun gitu. Jadi kala itu saya bilang ya insya Allah ini saya niatkan jihad Pak, ini jihad demi kebenaran.
tadi gitu. Karena buat apa saya duduk diam enak gitu, nyaman, tapi ternyata itu salah gitu, menzolimi. Besok pertanggungjawabannya di akhirat gitu ya. Nah jadi kalau ditanya dampak psikologis ya itu luar biasa banget tuh. Ibarat tadi duduk nyaman di suatu tempat, ternyata sekarang saya sampai pada titik nol gitu ya. Jadi ya otomatis sudah diberhentikan sekitar 5 bulan ini, saya sudah tidak punya lagi penghasilan tetap. Dan kalau dosen itu kan ada sertifikasi dosen, jadi itu langsung dibayar oleh negara. Sertifikasi dosen saya otomatis dihentikan karena sudah dipecat. Nah itu otomatis tadi dari sisi finansial berdampak sekali. Terus secara psikologis ada satu yang bikin saya itu mungkin bagi orang lain biasa, tapi saya rasanya dalam gitu ya. Jadi saya kebetulan punya cicilan rumah kayak gitu ya, dimana salah satu dulu bisa diakses oleh pihak bank itu karena posisi saya sebagai wakil rektor 2. Dan akhirnya karena sudah diberhentikan ini, saya mengajukan untuk keringanan dalam mencicil seperti itu. Saat pihak bank itu bertanya, kira-kira Bu Dewi ini kita kasih keringanan tapi hanya setahun Bu gitu. Tahun berikutnya harus sudah normal lagi, kembali di angka normal. Kira-kira Bu Dewi mungkin nggak dalam setahun ke depan sudah punya pekerjaan tetap? Jadi bisa dibayangkan Put, tadinya mereka yang nawarin saya untuk ngambil KPR gitu karena posisi saya WR2 gitu. Tapi sekarang mereka malah mempertanyakan, kasarnya tuh sanggup nggak sih lu bayar besok gitu loh. Nah itu sampai di titik itu tuh rasanya ya ampun kok gini banget sih hidup ya, kayak naik roller coaster yang dari atas tiba-tiba langsung ngeblak jatuh. Nah itu yang terjadi dan rasanya ya oh saya lagi diuji. Mungkin kemarin-kemarin emang semua yang saya lakukan itu belum benar dan sebagainya gitu. Saya berada di posisi yang salah gitu, menzolimi orang dan sebagainya. Nah jadi ya itu yang terjadi Put gitu. Mungkin insya Allah kalau rezeki mah ada aja gitu ya, tapi ya orang psikologi apalagi gitu ya, kesehatan mental itu kan utama ya. Kalau psikologis kita sudah tidak nyaman, otomatis semua akan ngefek gitu. Bahkan akan sakit fisik gitu, padahal sebenarnya yang sakit psikologisnya. Jadi ya itu, saya terus berjuang bahwa insya Allah mungkin sekarang titik terendah, tapi insya Allah kebenaran tuh akan muncul. Allah tidak tidur, insya Allah kalau ini memang sesuatu yang benar, semua akan kembali baik-baik aja. Dan saya ikhlas, mungkin bukan kami yang merasakan, karena salah satu yang kami perjuangkan adalah ke Disnaker. Untuk teman-teman yang masih di UP 45, upahnya harus UMR, harus layak. Dan insya Allah ini mulai ada titik jelas ke arah sana gitu. Mungkin kami yang dipecat tidak akan menikmatinya kembali, tapi teman-teman yang di dalam itu menikmati. Dan insya Allah itu menjadi inilah ya, sedikit banyak saya merasa berkontribusi bahwa perubahan-perubahan baik nanti di UP itu karena kita yang berjuang. Gak apa-apa deh kita yang dicampakkan, tapi nah itu sih Put, insya Allah ya terus berusaha lah, terus berjuang untuk mengatasi rasa tidak nyaman. Dulu menjabat sekarang nggak menjabat, dulu pegang duit banyak sekarang pegang duit apa adanya kayak gitu ya. Dulu dianggap, sekarang malah dibilang oknum dan sebagainya. Nah ya seperti itu. Panjang ya Mbak sebenarnya perjuangannya nih. Ini kalau ditanya bisa nggak selesai nih Put. Iya. Ya begitulah. Sensitif juga ceritanya. Udah banyak banget yang diceritain Mbak Dewi tadi soal kampus, soal tata kelolanya, soal gimana tentang kebebasan akademiknya untuk mahasiswanya juga, terus tentang PHK-nya juga gimana, terus apa yang dirasain Mbak Dewi atas PHK tersebut. Sebagai penutup nih Mbak, gimana sih harapan Mbak Dewi ke depannya untuk baik kasus ini, terus untuk UP45 dan untuk kondisi sekarang lah gitu. Ya, makasih Put. Saya akhirnya harus apa ya, yang utama adalah diri saya sendiri dulu, karena tadi saya kudu mengamankan bahwa berterima dengan keadaan ini gitu. Kalau dalam psikologi itu, kalau kita sudah bisa terima dengan ikhlas, legowo, insya Allah kita terus bisa mikir ke depannya mau gimana gitu. Nah saya tadi sudah ikhlaskan, insya Allah ini menjadi jalan terbaik buat saya gitu kan. Kan dibilang bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik gitu ya, tapi justru Allah kasih kita yang sesuai kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan gitu. Nah tadi harapannya untuk UP45, saya berharap bahwa
jadikan problematika tadi yang di 2017 sekarang berkonflik dengan dosen di 2021 gitu ya. Berbenah lah gitu, nggak bisa terus defense gitu nih buat UP 45, nggak bisa terus bilang enggak kami baik-baik saja, coba tanya hati nurani gitu, bener nggak yang dilakukan selama ini gitu. Jadi ya sudah, pembenahan, perbaikan gitu, mungkin memang tidak gampang dan makan waktu, tapi kalau memang punya niat berbenah gitu, insya Allah UP akan masih bisa bertahan. Tapi kalau terus yang dilakukan adalah tindakan bertahan, defense, represif, menekan, intimidasi, ya saya nggak yakin tuh UP 45 akan bisa terus bertahan dengan metode-metode seperti itu di zaman sekarang ini apalagi gitu. Jadi intinya satu adalah perbaiki tata kelola yang baik. Kalau kita punya niat baik, apalagi institusi pendidikan, insya Allah akan ditangkap, auranya juga baik oleh semua orang. Tapi kalau yang diterapkan adalah hal-hal yang tidak baik, itu ibarat kayak bangkai aja, suatu saat pasti gitu, Allah tidak tidur, insya Allah akan tetap tercium lah bangkai itu gitu sih Pot. Ya insya Allah saya yakin apa yang kita lalui ini semua ada proses, dan nanti yang akan kita dapatkan adalah yang terbaik insya Allah gitu Putri. Semoga segera menemukan titik terang ya Mbak untuk segala masalahnya, terus segera dilapangkan hatinya juga buat nerima gitu. Kita udah sampai di akhir podcast nih teman-teman. Terima kasih banyak buat Mbak Dewi udah sama-sama, menyempatkan waktunya untuk hadir bareng kita di podcast Saksi ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi yang dipersembahkan oleh LBH Yogyakarta. Jangan lupa untuk dukung terus perjuangan LBH Yogyakarta dengan mengikuti semua sosial media kami untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan apa sih yang udah dilakuin sama LBH selama ini gitu. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Salam keadilan. Terima kasih.